Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu kembali dengan Ustadz Ansori pada mata pelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan untuk kelas 7. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita lafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar untuk Ananda Ustadz semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas materi tentang semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. The Founding Fathers adalah julukan untuk para tokoh pendiri negara, tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan dan berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Kiai Haji Agus Salim, dan masih banyak lagi tokoh lainnya. Para tokoh pendiri negara tersebut memiliki semangat yang kuat untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara yang merdeka, bebas dari penjajahan, dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Baiklah, kita masuki pada poin yang pertama, yakni tokoh perumus dasar negara. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, Insinyur Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Beliau bersama dengan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Kiai Haji Mas Mansur dan Ki Hajar Dewantara atau yang sering disebut dengan Pat Serangkai ditunjuk sebagai pemimpin organisasi Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Nah, Insinyur Soekarno ini menjadi presiden pertama bagi negara kita, negara Republik Indonesia, dan beliau merupakan salah satu perumus dari dasar negara kita, Pancasila. Di mana menjelang kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno juga berjuang dalam organisasi BPUPKI dan PPKI, dan Insinyur juga menyumbangkan pemikiran dalam pembentukan dasar negara tadi yang saya sebutkan, hingga beliau menjadi presiden Republik Indonesia. Tokoh nasional yang kedua yakni Dr. Andes Muhammad Hatta. Muhammad Hatta atau biasa kita sebut dengan Bapak Bung Hatta atau Bung Hatta merupakan salah satu orang yang memiliki pengaruh penting dalam kemajuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Muhammad Hatta ini sendiri lahir di Bukit Tinggi, lebih tepatnya berasal dari Sumatera Barat. Muhammad Hatta ini lahir pada tanggal 12 Agustus 1902. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, ia menjadi anggota BPUPKI dan juga PPKI. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Hatta bersama dengan Insinyur Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, PKI menetapkan dan melantik Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Insinyur Soekarno. Bung Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Pada tahun 1986, oleh pemerintah Indonesia, Dr. Andes Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno dianugerahi sebagai gelar Proklamator Indonesia. Baiklah, tokoh nasional yang ketiga yakni Mr. Supomo. Mr. Supomo lahir pada tanggal 23 Januari 1903 di Sukoharjo, Jawa Tengah. Supomo muda bersekolah dan lulus pada tahun 1917, dan ia lulus tingkat SMP pada tahun 1920. Mr. Supomo merupakan siswa yang aktif, menjadi ketua panitia kecil bagian dari panitia perancang Undang-Undang Dasar. Ketika Indonesia merdeka, Mr. Supomo diangkat menjadi Menteri Kehakiman. Ia juga pernah menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris. Mr. Supomo meninggal pada tanggal 12 September 1958 di Jakarta dan dimakamkan di Solo. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia menetapkan Mr. Supomo sebagai pahlawan kemerdekaan. Tokoh nasional yang selanjutnya yakni Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin lahir di Tawali, Sawah Lunto, Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 1903. Muhammad Yamin muda memiliki rasa nasionalisme yang sangat besar. Hal ini dibuktikannya dengan bergabung pada organisasi Jong Sumatran Bond atau GBS serta Indonesia Muda. Setelah Indonesia merdeka, Mr. Muhammad Yamin menjadi anggota Komite Nasional Pusat atau KNIP. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Ali Sastromijoyo I, dan juga Menteri Penerangan pada Kabinet Kerja III. Muhammad Yamin meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962. B. Nilai semangat pendiri negara. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai semangat nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah salah satu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Lalu patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama dan saling berkaitan di antaranya. C. Komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam hal ini ciri-ciri komitmennya yakni sebagai berikut. 1. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang kelima, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bagi bangsa dan negara. Dan juga ada beberapa bentuk komitmen para pendiri bangsa, yaitu yang pertama itu bersatu dalam perbedaan. Yang kedua, nilai kebersamaan dalam perumusan Pancasila. Yang ketiga, terdapatnya musyawarah. Yang keempat, berbeda-beda tapi tetap memiliki satu cita-cita yang sama. Yang kelima, saling menghargai perbedaan. Yang keenam, sikap saling toleransi antar bersama. D. Perwujudan semangat pendiri bangsa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Di lingkungan keluarga, contohnya itu mematuhi peraturan yang ada dalam keluarga, membantu orang tua, membersihkan rumah, dan lain-lain. Lalu contoh perwujudan yang kedua yakni di lingkungan masyarakat. Apa Ustadz contohnya? Yang pertama seperti menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, ikut gotong royong dan kerja bakti dengan masyarakat. Lalu ada juga contohnya dengan saling tolong-menolong di antara anggota masyarakat, dan contoh-contoh lainnya. Yang ketiga ada di lingkungan sekolah. Nah, contoh di lingkungan sekolah itu seperti kita giat belajar untuk meraih prestasi, menghargai pendapat teman kita yang ada di kelas, yaitu saling menjalin kerjasama yang positif sesama teman, dan beberapa contoh lainnya. Dan yang keempat yakni di lingkungan berbangsa dan bernegara. Contohnya seperti apa? Contohnya kita dengan menggunakan produk-produk asli dengan asli punya negeri kita sendiri. Tidak membeda-bedakan suku, bangsa, ras, dan agama, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan tugas kepada Nanda Ustadz. Coba kerjakan tugas pilihan berganda di halaman 18 di buku LKS PKN ya. Nah, tugas tersebut langsung dikerjakan di buku LKS saja. Sebelum dikumpul nanti ditulis namanya dan kelasnya ya. Baik, mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan pada materi kali ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.